Arsenal memimpin klasemen dengan jarak 3 poin. 5 fakta menarik jelang laga Champions League. Mikel Arteta puas dengan performa Eberechi Eze meski belum cetak gol. Alan Shearer yakin Victor Gyökeres akan kembali tajam di Arsenal. Bukayo Saka dianggap tak tergantikan usai Arsenal kalahkan Fulham. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal memimpin klasemen dengan jarak 3 poin. Arsenal dipastikan tetap memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan jarak lebih banyak setelah kemenangan yang mereka raih dari kandang Fulham dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat The Gunners mengoleksi 19 poin dan memimpin 3 poin dari Manchester City yang menghuni peringkat kedua dengan 16 poin. Liverpool yang berpeluang menempel ketat The Gunners dengan selisih 1 poin gagal melakukan tugasnya setelah menelan kekalahan 1-2 melawan rivalnya Manchester United di Anfield. Kekalahan ini menjadi yang keempat secara beruntun yang dirasakan Liverpool di semua kompetisi. Di Liga Inggris, pasukan Arne Slot itu menelan kekalahan ketiga beruntun setelah sebelumnya dikalahkan Crystal Palace dan Chelsea dengan skor 1-2. Mereka kini turun ke peringkat keempat dengan 15 poin. Mengoleksi poin yang sama dengan Bournemouth yang meraih hasil imbang 3-3 kontra Crystal Palace pada pekan yang sama. Lima fakta menarik jelang laga Champions League. Jelang laga Arsenal versus Atletico Madrid terdapat 5 fakta menarik yang bisa dicermati. 1. Satu-satunya pertemuan sebelumnya antara Arsenal dan Atletico Madrid di Eropa terjadi di semifinal UEL 2017-2018 di mana The Gunners tersingkir dengan agregat 2-1 oleh tim Diego Simeone. Diego Costa mencetak gol penentu pertandingan atau imbang 1-1 di kandang, kalah 0-1 tandang. Kedua, Atletico Madrid tidak pernah menang tandang atas tim Inggris di fase grup atau Liga UCL. Gagal dalam kelima percobaan hingga saat ini. D2, L3, termasuk kekalahan 4-0 di London melawan Chelsea pada Oktober 2009. Ketiga, Arsenal telah memenangkan 6 pertandingan terakhir mereka melawan tim-tim Spanyol, mengalahkan 4 lawan berbeda dalam rangkaian kemenangan ini. Hal ini sudah menjadi rangkaian kemenangan terpanjang yang diraih sebuah tim melawan tim Spanyol dalam sejarah Champions League. Keempat, Atletico Madrid hanya memenangkan 1 dari 9 pertandingan terakhirnya melawan tim Inggris di kompetisi Eropa D2L6. Dengan satu-satunya kemenangan diraih melawan Manchester United di leg kedua babak 16 besar Champions League pada Maret 2022. Kelima, Arsenal adalah salah satu dari hanya 2 tim bersama Inter Milan yang belum kebobolan 1 gol pun di UCL musim ini. The Gunners berada di peringkat pertama untuk SG kebobolan 0,85 di kompetisi musim ini, sementara mereka berhasil menahan lawan mereka dengan SG di bawah 1 dalam 7 dari 10 pertandingan fase liga mereka sejak awal musim lalu, 0,35 versus Athletic Club dan 0,5 versus Olympiakos musim ini. Arsenal berambisi mencetak kemenangan ke-100 di ajang Liga Champions. So, menjamu Atletico Madrid dalam pekan ketiga di Emirates Stadium, Rabu 22 Oktober 2025, pukul 2 dini hari, waktu Indonesia Barat. The Gunners siap all out demi memuluskan ambisi tersebut. Mikel Arteta puas dengan performa Eberechi Eze meski belum cetak gol. Eze yang didatangkan dengan mahar 68 juta euro baru mencatat 2 assist dari 6 pertandingan Premier League. Dalam laga terbaru melawan Fulham di Craven Cottage Sabtu 18 Oktober malam waktu Indonesia Barat, pemain berusia 27 tahun itu tampil sejak awal namun ditarik keluar pada menit ke-62 setelah Leandro Trossard mencetak gol kemenangan untuk Arsenal. Meski belum tampil eksplosif, Mikel Arteta tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain Inggris tersebut. Dia lebih terbiasa menyerang ruang terbuka dan membawa bola dengan kecepatan. Dia sangat nyaman melakukan itu, ujar Arteta usai laga. Dia punya beberapa momen bagus hari ini, sempat memberikan umpan berbahaya 2 kali kepada Victor Gyökeres. Jika salah satunya berakhir dengan gol, mungkin penilaian terhadapnya akan berbeda. Arteta menambahkan bahwa fleksibilitas Eberechi Eze menjadi nilai tambah terutama saat Martin Odegaard masih absen karena cedera lutut hingga pertengahan November. Saya sangat senang dengan apa yang dia lakukan, kami bisa memainkannya di berbagai posisi. Dan hari ini dia menjalankan peran itu dengan baik. Kami akan terus membantunya berkembang.
Tambahnya, selain memuji Eze, Arteta juga menyoroti insting tajam Leandro Trossard yang mencetak gol penentu kemenangan melalui skema bola mati. Trossard punya intuisi luar biasa dan selalu muncul di momen penting. Dia tahu kapan harus berada di posisi yang tepat, dan itu adalah senjata besar bagi kami, pungkas Arteta. Alan Shearer yakin Victor Gyökeres akan kembali tajam di Arsenal. Dalam kemenangan tipis 1-0 atas Fulham, Gyökeres sempat membuang peluang emas dari jarak dekat dan performanya pun mendapat sorotan karena dianggap belum sepenuhnya beradaptasi dengan gaya permainan Premier League. Meski demikian, Alan Shearer menilai kontribusi Gyökeres terhadap permainan Arsenal sudah terlihat jelas. Dia memang belum selevel dengan Erling Haaland, Harry Kane, atau Kylian Mbappe. Tapi dia membawa kekuatan yang berbeda, ujar Shearer kepada BBC Match of the Day. Salah satu kekuatannya adalah pergerakannya ke ruang belakang. Itu membuat pertahanan lawan mundur dan membuka ruang bagi pemain lain untuk bermain. Dari sisi itu, dia sudah membuat Arsenal lebih berbahaya. Shearer juga menegaskan bahwa mantan bomber Sporting itu masih memiliki naluri gol yang baik dan cepat atau lambat akan kembali mencetak gol secara reguler. Saya pikir dia akan mencetak gol lagi meski jelas tidak akan sebanyak musim lalu, lanjut Shearer. Dengan jumlah peluang yang diciptakan Arsenal, angka golnya pasti akan meningkat. Bukayo Saka dianggap tak tergantikan usai Arsenal kalahkan Fulham. Arsenal tampil solid dalam pertahanan, sementara Bukayo Saka kembali menunjukkan pengaruh besarnya dalam permainan ofensif The Gunners. Meski tidak mencetak gol, kontribusinya di sisi kanan membuat lini serang tim terus hidup hingga akhir laga. Jangan salah paham, tentu Arsenal punya pemain lain di posisi itu, tapi Saka adalah sosok utama, ujar Jamie Redknapp di Sky Sports. Dia menunjukkan kepemimpinan sejati, bukan tipe kapten seperti Tony Adams, tapi dia mengambil alih kendali saat tim kesulitan dan mulai memenangkan duel-duel penting. Dia luar biasa dari ini. Redknapp juga menegaskan bahwa menjaga kebugaran Saka akan menjadi kunci utama bagi Arsenal dalam perebutan gelar musim ini. Jika mereka bisa menjaga Saka tetap fit, itu akan menjadi faktor besar. Tentu saja, William Saliba dan Gabriel Magalhaes juga penting. Tapi Saka terasa tidak tergantikan. Tambahnya, Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!